Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai aliran air pada sistem pendingin engine atau cooling system. Di sini ada mesin motor 4 silinder atau mesin mobil 4 silinder. Komponennya yaitu yang di sini ada water jacket yang ada pada dinding silinder mesin, kemudian ada termostat yang membuka dan menutup saluran pendingin, kemudian ada pompa air tepatnya ada di sini. Fungsinya yaitu untuk mengalirkan air pendingin. Kemudian ada kipas untuk mengalirkan udara pada sirip-sirip radiator. Ada radiator di sini. Radiator di sini fungsinya adalah untuk mendinginkan air pendingin. Kemudian ada tutup radiator yang ada dua katup vakum dan katup tekan untuk menjaga tekanan pada radiator saat kondisi air radiator panas. Dan ada reservoir tank untuk menampung air pendingin. Ada selang air, ada dua, selang air di bawah dan selang air di atas. Juga ada sirip-siripnya. Kemudian ini adalah untuk kipas pendingin yang memakai kipas pendingin elektrik yang akan berputar secara otomatis ketika mesin dalam kondisi panas, karena sudah menggunakan yang namanya sensor temperatur atau biasa disebut dengan termistor. Baik, kita langsung saja. Pada saat mesin dingin, termostat masih dalam kondisi tertutup, kipas diam, katup hisap dan katup tekan dan katup vakum masih tertutup. Air akan mengalir di sekitar mesin saja, akan mengalir berputar pada mantel air yang ada di dinding silinder mesin dari silinder blok dan silinder head. Kemudian ini adalah saluran bypass air, mengalir ke saluran bypass, kembali lagi ke mantel air, kemudian melewati termostat, terus ke saluran bypass, pompa air, kembali lagi ke mantel air, sampai mesin mencapai suhu kerja, mulai mencapai suhu kerja, yaitu sekitar 75 derajat Celcius sudah mulai terbuka. Kemudian, pada saat mesin mulai panas, termostat akan terbuka. Di saat mesin mulai mencapai suhu kerja sekitar 75 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius, katup termostat mulai terbuka. Air mulai masuk ke radiator untuk didinginkan, tapi kipas dalam kondisi diam. Kipasnya belum nyala. Air akan mengalir dari mantel air melewati termostat, kemudian menuju ke radiator, kemudian kembali masuk ke pompa air, masuk lagi ke mantel air. Ini untuk termostat yang tidak menggunakan katup bypass, air tetap mengalir melalui saluran bypass. Tapi untuk termostat yang menggunakan katup bypass, katup bypass akan menutup saluran bypass sehingga air tidak akan masuk ke saluran bypass. Ketika tekanan air sudah panas mencapai 80 sampai 90 derajat Celcius, tekanan pada radiator akan mulai naik. Jadi tekanan pada radiator sekitar 0,9 sampai 1,1 kg Fos per cm persegi. Katup tekan akan terbuka. Dan akan mengalirkan air ke reservoir tank.
mengalirkan air ke reservoir tank ketika temperatur udara ini melebihi 90 derajat Celcius, maka kipas di sini akan berputar. Kipas akan berputar sekitar 85 sampai 85 derajat Celcius ke atas. Kipas akan berputar untuk mengalirkan udara ke melalui sirip-sirip radiator. Jadi untuk mempercepat proses pendinginan. Ditutup radiator, ya, katup tekan atau pressure valve tetap terbuka untuk mengurangi tekanan pada radiator. Selanjutnya, pada saat mesin mulai dingin, pada saat mesin sudah berhenti mulai dingin atau jalannya sudah pelan, maka tekanan pada radiator akan turun sehingga terjadi kevakuman. Katup vakum akan tertarik seperti ini. Kemudian air dari reservoir tank akan masuk untuk menambahkan air pada radiator. Airan air pendingin masih tetap seperti pada saat mesin kondisi panas. Masih ke radiator, kemudian ke pompa air, mantel air, melewati termostat, masuk lagi ke radiator. Cuma kipas sudah dalam posisi berhenti. Demikian adalah aliran air pendingin saat mesin panas dan saat mesin dingin.